Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rahmada Fitra Dewi Standing Room. Kali ini kita akan membahas transformasi geometri tentang translasi dan refleksi. Mari siapkan alat tulis kalian dan kita belajar bersama. Check it out. Yang pertama, saya akan membahas translasi. Nah, apa itu translasi? Nah, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bidang geometri dari suatu posisi ke posisi lain. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, di situ ada gambar siswa mendorong meja. Nah, jika mereka berhasil, berarti posisi meja itu pasti bergeser dong. Nah, proses kayak gini merupakan proses translasi. Translasi pada materi bab ini nanti kita akan berfokus pada pergeseran titik atau bidang datar pada Kartesius. Nah, kalau dirumuskan kurang lebih kayak gini. Misalkan ada titik P, koordinatnya X, Y. Lalu bergeser atau bertranslasi sebesar AB, sehingga koordinat bayangannya nanti adalah X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Nah, keterangan A ini adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif, berarti dia bergeser ke kanan. Jika negatif, berarti dia bergeser ke kiri. Nah, kalau yang B ini adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, maka dia bergeser ke atas. Nah, jika negatif, maka dia bergeser ke bawah. Nah, selanjutnya menentukan hasil translasi. Contohnya gini, tentukan koordinat bayangan dari segitiga berikut. Setelah ditranslasi, besarnya 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, pertama kita perhatikan setiap titik sudutnya. Selanjutnya baru kita proses perpindahannya satu persatu. Yang pertama titik A terlebih dahulu ya. Di sini ada titik A min 3,1 akan dipindahkan ke 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita hitung bareng-bareng ya. 1 dipindahkan 1, 2, 3, 4. Dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, didapatkan di sini. Kita namai A aksen. Sebesar 1,-2. Selanjutnya B. Kita pindah ke kanan sebesar 4 satuan. 1, 2, 3, 4 dan ke bawah 3. 1, 2, 3. Di sini. Kita namai B aksen. Berapa ini? Oh, 3,1. Nah, yang sekarang yang C, kita pindahkan 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Kita di sini ya. Kita namai C aksen. Berapa ini titiknya? 2,-4. Nah, baru kita gabungkan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A. Nah, ini hasilnya translasi antara segitiga ABC. Nah, jadi A aksennya ini minus 3 ditambah 4,1 dikurangi 3. Hasilnya A aksennya berapa? 1,-2. Berapa C aksennya jadinya? 2,-4. Sama aja kan hasilnya? Pembahasan yang kedua adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar.
Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Lalu, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Nah, dan terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contoh sederhananya seperti gambar anak yang sedang berkaca ini. Bayangan anak ini bentuknya pasti sama dong dengan bentuk anaknya. Nah, jarak ujung tangannya dengan cermin itu pasti akan sama dengan jarak bayangan ke cermin dan saling berhadapan. Nah, refleksi pada materi bab ini nanti akan lebih berfokus pada pencerminan titik atau bidang datar pada koordinat kartesius. Nah, contohnya gini, gambarlah hasil pencerminan bidang ABC berikut. Yang pertama, kita perhatikan setiap titik sudutnya. Yang kedua, kita perhatikan jarak antara cermin dan titik. Nah, contohnya gini. Ini antara cermin dan jarak A berapa? 1, 2, 3, 4. Maka di sebelah kanan saya atau cerminnya itu juga berjarak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Titik B juga begitu. Ini titik B ke cermin 1, berarti titik B di sini ini A, aksen ini B. Titik C begitu pula. Titik C jaraknya 1, 2, 3. Maka di sini 1, 2, 3. Ini titik C. Ini titik D. Nah, kita gabungkan ya. Nih. Nah, inilah bidang ABCD jika dicerminkan dengan garis ini. Bisa dipahami? Berikut ini adalah bayangan titik P dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Nah, di sini ada tabel rumus-rumus pencerminannya ya. Misalnya koordinat titik P itu ya tadi X, Y. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, ini yang paling atas sendiri, berarti nanti bayangannya adalah titik P aksen yang koordinatnya minus X, Y. Nah, dan seterusnya. Agar lebih paham, mari kita kerjakan beberapa soal berikut ini. Titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat A jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, di sini sumbu X ini menjadi cermin. Ini sumbu X-nya menjadi cermin. Jika ingin direfleksikan, ini berapa nih? 3,2. Ini ya, 3,2. A-nya 3,2. Akan direfleksikan, akan dicerminkan. Nah, jarak antara sumbu X cermin ini dengan titik ini ada 2 kotak. Nah, jadi otomatis sumbu A aksennya ini 2 kotak juga. Nih, di sini ya, sama kan? Jadi ini A aksen. Berapa ini? 3,2. Nah, jika akan mengerjakan dengan rumus titik A, di sini kan 3,2 akan direfleksikan kepada sumbu X. Nah, tadi sudah lihat di rumus sebelumnya, jika direfleksikan kepada sumbu X, maka X minus Y. Nah, gitu ya. Jadi, ini A aksen. Nah, aksennya X, minus Y. Jadi, A titik koordinat 3,2 direfleksikan kepada sumbu X akan hasilnya gini. 3, karena tetap ya, 3. Nah,
minus Y. Nah, Y-nya yang di minus. Nih, seperti ini sama hasilnya. Soal yang selanjutnya, titik B berada pada koordinat 1, minus 2. Tentukan koordinat B aksen jika titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Teman-teman bisa lihat di rumus yang sebelumnya bahwa titik koordinat X, Y jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya Y, X. Tinggal dibalik aja. Yang X menjadi Y menjadi X. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini ada titik B. 1, min 2. Direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka menjadi apa tadi? B aksennya Y, X. Gini ya. Rumusnya gini. Oke, kita kerjakan. B sama dengan 1, minus 2 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka hasilnya B aksennya berapa? Min 2, minus 2, 1. Gimana nih? Kita cari minus 2, 1. Nih di sini. Ini B aksen. Minus 2,1. Ya. Nah, itu beberapa penjelasan transformasi geometri, materi, translasi, dan refleksi. Gimana? Mudah bukan? Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa mengerjakan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.